Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wayan Adi Jaya Brahma dengan NIM 23095111173. Saya dari kelas C dan saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai pelanggaran hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara di Indonesia. Yang melatar belakangi saya mengangkat masalah ini, sekarang ini banyak sekali orang yang melanggar hak dan kewajiban mereka sebagai seorang warga negara Indonesia. Baik itu pelanggaran yang secara sadar maupun tidak sadar yang telah mereka lakukan. Nah, pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh warga negara ini dapat merusak citra dari negara itu sendiri. Sebagaimana sudah kita ketahui, definisi dari hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum kita lahir. Setiap warga negara memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lainnya tanpa terkecuali. Dan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan merupakan suatu keharusan bagi seorang warga negara. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, salah satunya yaitu sikap egois yang berlebihan. Sikap egois ini akan menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Selanjutnya ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Ini yang ketiga ini memang salah satu faktor yang signifikan yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Maka dari itu, poin keempat itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu akan menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban, karena orang yang memiliki kekuasaan akan mabuk akan kekuasaan itu sendiri jika memang dia tidak bisa mengendalikan rasa hasrat dan kemauannya itu. Selanjutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ketidaktegasan ini dapat juga menyebabkan pelanggaran seperti yang akan saya bahas pada video kali ini. Akan banyak mengenai dengan ketidaktegasannya hukum dalam negara ini. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi ini ada dampak positif dan negatif. Nah, zaman sekarang ini sudah banyak terjadi pelanggaran hak iptek. Nah, itu menjadi salah satu faktor kan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Baik, pembahasan pada kasus pertama yaitu pada pengamen dan pengemis yang berada di jalan raya. Nah, kita tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga teman-teman pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan kepada teman-teman. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami
Salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Nah, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah, dan akibatnya mereka bisa saja menjadi pengamen ataupun pengemis di jalan raya seperti pada gambar. Nah, pada kasus ini merupakan salah satu pelanggaran hak bagi warga negara. Sebagaimana disebutkan, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum mendapatkan haknya itu secara utuh dan merata, khususnya di negara Indonesia ini. Hei, kesalahanku toh? Iya. Ngoten. Iki napa? Iki kowe berkendara di jalan ada aturannya. Lah Pak, mriki jalan umum Pak, bener saya Pak. Lah iya, tapi ada aturannya. Lah Pak, niku napa? Tak jelasin sih. Harus pakai satian. Saya bodoh. Kenapa pakai helm Pak? Eh? Pakai helm Pak. Iki lho, spion enggak ada. Plat enggak ada. Lagi yo. Knalpotnya brong. Tangane. Lah tanganmu loro tak ngebrok-ngebrok. Arep rosoe ora Ya Pak. bisa jalan nah. Kene iki nek. Pripun? Kok pripun? Saiki STNK-ne ana ora? Lah niki mangkel keriye? Nang tak tahu kowe mlayu. Lah sak senenge kuwi. Kowe mangan teman. Saya Joko Santoso mohon maaf. Baik, setelah menyimak video dari akun Radar Bandung, nah, teman-teman bisa melihat pelanggaran lalu lintas. Nah, pelanggaran lalu lintas itu sudah tidak asing di telinga kita. Apalagi di kota-kota besar di Indonesia, bentuknya bisa beraneka ragam. Mulai dari tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat penting saat berkendara, sampai berkendara di jalur yang tidak semestinya. Nah, pelanggaran lalu lintas ini dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah kecelakaan dalam lalu lintas. Nah, seperti yang disimak tadi, seorang warga negara yang melanggar peraturan dalam lalu lintas dengan tidak menaati peraturan sudah sesuai dengan menggunakan knalpot brong dan tidak membawa surat-surat penting saat berkendara. Nah, pada kasus ini sudah melanggar kewajiban warga negara, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ada pun upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang keempat itu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang keenam, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar bisa
saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Baik, kesimpulan dari video yang telah saya buat, penetapan hak warga negara adalah hal yang mutlak untuk mendapatkan perhatian khusus dari negara sebagai jaminan dijunjung tingginya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktik atau kenyataannya, hak warga negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik perhatian simpati warga negara dan diajak untuk bermimpi bisa mendapatkan pengakuan akan hak-hak tersebut secara utuh. Misalnya saja seperti dalam video, hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara Indonesia ini, hal tersebut masih belum tercapai. Nah, pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak-hak tersebut dengan uang, jabatan, dan kekuasaan. Sedangkan untuk rakyat yang kurang beruntung, kehidupannya hanya bisa menunggu kapan mereka diperhatikan kesejahteraannya, atau menunggu berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan kehidupan negara akan berjalan baik, harmonis, dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi, serta selaras. Penuntutan hak oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menuntut haknya saja sedangkan kewajibannya diabaikan. Nah, bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja, maka akan pasti merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, sekian video dari saya. Bila ada salah kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan juga jika bila ada pihak yang tersinggung, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.